Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andrian pada tutorial pemrograman berbasis objek. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana memasukkan nilai ke dalam variabel menggunakan keyboard, gitu ya. Jadi pada video-video sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu variabel, apa itu tipe data, dan apa itu komentar, gitu ya. Jadi pada video kali ini saya akan menerangkan bagaimana sih memasukkan nilai melalui keyboard, dimana contoh-contoh sebelumnya nilai itu dimasukkan di baris quote, gitu ya. Oke, untuk membuat program ya yang bisa dimasukkan inputannya melalui keyboard ya, kita menggunakan yang namanya tipe data komposit, yaitu class scanner ya, class scanner ya. Jadi class scanner ini sendiri tidak diimportkan kelasnya secara otomatis layaknya integer ataupun string gitu. Jadi kita butuh yang namanya inputan kelas dari luar, yaitu kita menggunakan nanti kata kunci import ya java util scanner. Ini artinya saya ingin memasukkan kelas scanner ke dalam dokumen kelas input keyboard, gitu ya. Oke, di sini saya akan memasukkan atau membuat variabel dengan tipe data scanner, gitu ya, atau dalam bahasa pemrograman berbasis objek kita membuat objek scanner, gitu ya. Di sini cara menggunakannya, scanner input ini merupakan nama variabelnya ya, jadi kamu nanti bisa bebas memberikan nama variabelnya. Input new scanner kurung system in, ini ya, seperti ini. Oke, ini saya simpan. Saya kasih nama input keyboard. Ini ya, harus ingat ya, harus penamaan file dengan penamaan kelas harus sama. Kalau tidak sama, maka tidak akan terbaca oleh compiler Java nantinya. Oke, saya simpan. Kalau sudah, coba saya compile apakah yang terjadi. Oke, di sini sudah dapat kita lihat berhasil ya, karena saya sudah mengimportkan Java util scanner. Bagaimana kalau saya tidak mengimport kelas Java util scanner ini ya? Oke, jadi begini, saya matikan ya. Ini kemarin pada video kemarin kita sudah membahas mengenai komentar. Ini saya membuat komentar untuk satu baris ini saja, gitu ya. Saya compile, bagaimana reaksi hasilnya nanti setelah di-compile. Oke, di sini dapat kita lihat terdapat error sebanyak 2. Apa aja itu errornya nih katanya? Oke, di sini katanya ya, di dokumen input keyboard Java baris ke-7, yaitu ini ya, katanya tidak menemukan simbol apa, simbol scanner, gitu ya, tidak menimbulkan input simbol scanner. Dari mana saya tahu yang tidak dikenal itu simbol scanner ya? Ini ditunjuk langsung oleh penanda ini ya, dia menunjuk bahwasanya scanner itu tidak ada simbol yang nggak temukan gitu. Katanya di sini nanti simbol itu ada di kelas scanner gitu.
Ya, di sini juga dia menunjuk simbol scanner atau kelas scanner. Jadi diharapkan untuk memasukkan kelasnya dengan cara import gitu ya. Saya import seperti ini. Ya, jadi ini kenapa harus dibutuhkan import scanner? Karena nanti tidak akan dikenalin gitu ya. Jadi ada beberapa kelas ataupun nanti atau tipe data komposit ya, itu harus diimport gitu ya. Tidak seperti tipe data primitif. Tipe data primitif tidak perlu diimport ya. Oke. Jadi sudah ingat ya, kita wajib menggunakan import Java Util Scanner kalau kita mau membuat aplikasi yang mana inputannya melalui keyboard gitu ya. Oke, di sini sudah saya buat variabel tipe data komposit dengan kelas scanner. Lalu saya buat variabel ya dengan tipe data string gitu ya. String. Ingat ya, tipe data komposit string ini fungsinya untuk menampung data-data berupa teks gitu ya, berupa teks. Di string saya buat nama ya, koma. Jadi di sini saya ingin membuat variabel nama dengan tipe data string gitu ya. Oke, bagaimana selanjutnya? Saya akan memasukkan nama ya, nilai nama itu yang biasanya kita seperti ini, masukkan langsung di baris perintah, misalnya namanya seperti ini ya, Rian Eskom ya. Nah, pada video-video sebelumnya kita memasukkan nama dengan cara seperti ini ya. Jadi setiap nanti ada perubahan nama, maka kita akan ubah lagi nilainya secara manual ya. Ini tidak efisien, sehingga dibutuhkanlah cara untuk memasukkan nama di mana nanti nama itu diketik melalui keyboard gitu ya. Oke, jadi caranya nanti cukup ya, nama sama dengan kita panggil tipe data scanner tadi yang diwakilkan dengan variabel input ya. Jadi cukup panggilnya input next line seperti ini ya. Oke ya, jadi seperti ini. Sudah itu ya, kita akan melakukan pencetakan terhadap nilai. Apakah sudah benar nih, sudah bisa nilai yang kita inginkan itu diketik melalui keyboard ya. Kita lihat hasilnya dengan melakukan pencetakan nilai variabel ya. Kita tes dulu system out print, dan ya saya buat di sini nama saya adalah ya saya. Oke, saya tambah di sini nama. Oke ya, saya compile dulu. Kita lihat hasilnya apakah ada error atau tidak. Oke, di sini kita lihat tidak ada error, sehingga kita bisa coba dengan melakukan run. Oke, run. Loh, di sini terlihat kosong. Kenapa? Karena di sini memang kita tidak memberikan suatu informasi apapun ya. Di sini langsung scanner, input new scanner, langsung string nama, langsung kita minta masukkan atau minta pengetikan nilai melalui keyboard ya. Baru nanti setelah diketik, setelah tekan enter, baru informasi yang kita ketikkan akan dimunculkan dengan nanti teksnya nama saya adalah apa yang kita ketikkan. Contoh sini saya buat di sini namanya, nilainya itu Andrian S.com seperti ini. Oke, di sini dapat kamu lihat nanti hasil dari yang saya ketikkan itu dapat ditampung oleh variabel dan dicetakkan. Mana buktinya? Ini ya, kita dapat buktikan melalui hasil dari pencetakan itu sendiri ya. Di sini bisa kita lihat ya, nilai yang terjadi adalah
nama saya adalah Andrian Eskom Mkom ya. Dimana Andrian Eskom Mkom ini kan tadinya saya ketikkan dan nanti disimpan ke dalam variabel nama ya. Dan pada variabel nama nanti ya akan dicetak melalui nih baris perintah yang ini gitu ya. Oke, tadi pada saat kita menjalankan tidak ada informasi apapun. Kenapa? Karena kita memang tidak melakukan yang namanya pencetakan informasi gitu ya. Jadi perlu diingat ya, pada saat dijalankan baris perintah ini ya atau di compile, cara mengcompile sistem itu dengan cara membaca dari atas ke bawah ini ya. Jadi dia baca dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah, sehingga kalau nanti kita membuat informasi ya, dimana nanti pada kasus ini saya membuat informasi dengan informasi itu masukkan nama Anda gitu ya. Jadi saya bisa mencetakkan suatu informasi atau suatu teks ke dalam aplikasi saya itu seperti ini, sistem outprint seperti ini ya. Ini Finland ya. Masukkan nama Anda ya, saya buat seperti ini ya. Jadi sesuai dengan urutan pembacaan perintah ya, dia dibaca oleh compiler melalui baris perintah yang atasnya. Jadi dia akan membaca scanner dulu, input, baru string nama, baru nanti dia akan baca ini, sehingga nanti setelah dicetak baru akan dimasukkan ke dalam perintah, masukkan keyboard gitu, masukkan nilai dari keyboard gitu. Jadi bukan yang informasi ini di bawah, bukan di bawah dari nama input next line, bukan ya. Kalau ini nanti dia baca dulu, masukkan perintah dari keyboard, baru informasi yang muncul ya. Contoh nih ya, jadi kita bisa nanti dibuka ya. Kenapa harus di atas gitu ya, kenapa nggak di bawah? Oke ya, karena sistem itu bacanya dari atas. Compile dulu ya. Oke, sudah berhasil saya jalankan. Oke ya. Oke, kenapa di sini kursornya jatuh ke bawah ya? Karena kita melakukan pencetakan sistem informasinya itu ya, mencetakkan teks informasi itu menggunakan println ya. Jadi sebaiknya untuk mencetakkan informasi di mana nanti nilainya akan diketikkan, lebih cantiknya itu nanti ketikannya di sini ya, di samping sama dengannya atau sebaris dengan informasi ya. Kalau emang memungkinkan untuk di bawah ya dipersilahkan, tapi kalau tidak ya sebaiknya di sampingnya ya. Contoh ini, nanti dulu kita tes dulu ini ya, saya masukkan di sini Andrian Eskom Mkom. Oke ya, di sini sudah bisa kita lihat bahwasannya informasinya harus dulu dicetak ya, tidak seperti ini ya. Kalau nanti ini informasinya cetaknya di bawah, apa yang terjadi ya? Saya buat print aja ya, baru saya compile. Oke, kelihatan apa yang terjadi kalau seperti ini. Oke, dia tidak mencetakkan informasi. Kenapa? Ya sesuai dengan yang saya bilang tadi, bahwasannya compiler membaca perintah itu dari atas ke bawah, sehingga nanti tahapan pembacaannya compiler membaca scanner input, compiler setelah itu membaca string nama, baru compiler akan membaca perintah ketiga ini, yaitu nama sama dengan input next line, dan compiler akan berhenti di sini ya.
ya, dia akan berhenti membaca di sini. Karena apa? Membaca perintah akan diteruskan sampai dengan inputan melalui keyboard selesai dilakukan gitu ya, dengan di akhir dengan enter gitu ya maksudnya ya. Jadi saya buat sini Andrian muncul ya tuh ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bagusnya sistem outprint ya atau teks yang digunakan sebagai informasi itu dicetak sebelum kita melakukan input keyboard ini ya, seperti ini ya di atasnya gitu. Oke, saya tambahkan lagi suatu variabel ya, dengan variabel ya alamat. Oke, alamat baru apa ya, jenis kelamin ya, baru di sini kita buat byte umur ya, ini ya. Di sini saya mau memasukkan nilai-nilai yang ada pada variabel itu melalui keyboard ya. Jadi sini nama gitu ya, saya copy saja, masukkan nama Anda, baru sini masukkan sini alamat ya, alamat Anda ya. Di sini harus diganti ya, di sini alamat ya, alamat lalu alamat jenis kelamin ya, jenis kelamin, jenis kelamin ya, sini jenis kelamin. Oke, ini ya, line ya, baru umur ya, baru umur kan, umur Anda ini ya, di sini umur ya. Coba kita compile ya, apakah sudah benar ini gitu ya. Oke, saya cetak langsung deh nama oke, sini kita buat nama kamu ya, alamat kamu. Sini saya buat sini alamat, buat lagi di sini untuk cetak jenis kelamin ya, jenis kelamin kamu adalah jenis kelamin ya, ini. Dan di sini saya mau cetak juga umur ya, umur sini umur ya, sehingga coba kita jalankan apakah ini sudah benar. Oke, ternyata ada suatu kesalahan ya. Kesalahan itu sendiri di dokumen input keyboard baris ke 17. Baris 17 yang mana tuh? Yang ini ya. Ya, di sini diberitahukan apa errornya. Ya, errornya itu katanya incompatible type. Ya, katanya tipe datanya nggak cocok gitu ya. Apa di sini keterangannya? String atau string cannot be convert to byte. Ya, katanya string tidak bisa dikonversi ke byte. Kenapa? String itu teks, byte itu angka gitu ya. Sehingga kita harus menggunakan fungsi yang lain ya. Ada untuk menerima tipe data byte, nanti kita menggunakan next byte. Ya, kalau untuk integer nanti kita bisa gunakan next in, kalau untuk long next long ya, next float ya, untuk
teks ya, itu kita menggunakan next line, atau untuk body string itu kita gunakan next line, tapi untuk byte kita gunakan next byte gitu ya. Tuh, jadi kita compile apakah sudah benar atau tidak. Oke, di sini kita sudah berhasil melakukan pembuatan aplikasi menggunakan keyboard ya. Oke, saya run dulu. Oke, sudah di run. Oke, masukkan nama Anda. Saya masukkan sini namanya saya Andrian Eskom Mkom. Oke, inputan kedua adalah masukkan alamat Anda, kan makanya di sini saya jelaskan kembali, komputer nanti ya membacanya itu dari atas ke bawah tuh, satu-satu ya, bukan sekaligus, satu-satu dia bacanya. Masukkan alamat Anda. Alamat saya Jalan Cempaka Turi, Gang Masjid ya, Desa Bandar Khalifah. Oke, enter lagi ya. Masukkan jenis kelamin Anda ya, saya laki-laki ya, tulen ya. Oke, seperti ini. Dan masukkan umur Anda. Umur saya 33 tahun gitu ya. Nggak usah diketikkan tahunnya. Kenapa? Karena kita menggunakan tipe datanya itu byte. Kalau kita ketikkan 33 tahunnya, maka kita harus menggunakan tipe data string. Kalau tetap kita menggunakan tipe data byte, error nanti aplikasi kita ya. Oke, saya langsung enter, maka dihasilkan suatu informasi. Nama kamu adalah Andrian Eskom Mkom, alamat kamu adalah Jalan Cempaka Turi, Gang Masjid, Desa Bandar Khalifah. Jenis kelamin kamu adalah laki-laki dan umur kamu adalah 33 ya. Di sini kita sudah berhasil membuat suatu aplikasi dari Java menggunakan inputan keyboard ya. Oke, sampai di sini dulu video tutorial yang dibuat ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai typecasting dan mengenai nanti operator ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.